sendiri gimana kabar Bu? Alhamdulillah tidak sehat Bu Ria. Katanya hari ini Bu Ria mau coaching ya? Iya Bu, rencananya saya hari ini ada agenda untuk melakukan coaching dengan Bu Retna Bu. Baik Bu Ria. Di sini nanti Bu Ria sebagai coach dan Bu Rena sebagai coaching ya Bu ya. Oke. Baik Bu, nanti saya di sini sebagai observer ya Bu. Akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan nanti dengan Ibu Retna, di mana nanti ada beberapa poin yang akan saya amati, seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya nanti saya akan mengamati jalannya alur peta, kemudian pengembangan kompetensinya nanti ya Bu ya. Kira-kira Bu Ria masih ingat nggak tahapan Tirta itu ada berapa Bu? Iya Bu Yeliza, tahapan dari Tirta itu sendiri itu yang pertama meliputi tujuan umum, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga yang terakhir tanggung jawab ya. Betul sekali ya Bu Ria ya. Mudah-mudahan nanti selama proses coaching nanti ya Bu, tahapan alur Tirta ini akan tampak saat proses coaching nanti ya Bu. Kemudian nanti saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Bu Ria, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Iya Bu Liza, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan coaching ini dengan baik dan juga dapat memenuhi semua kriteria dari rubrik penilaian itu sendiri. Oke, terima kasih ya Bu Ria ya. Iya Bu. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching nih Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ria ya. Iya. Baik Bu. Yang pertama nih Bu Ria ya, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ria kembangkan dari coaching kali ini Bu Ria? Iya Bu, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu ada 3 hal ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coach yang akan Bu Ria kembangkan ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ria. Kemudian dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi Bu Ria akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya betul. Baik Bu Ria, menurut Bu Ria, kira-kira apa indikator pencapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot ini Bu Ria? Seperti apa yang Bu Ria inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu bisa mengarahkan coachee untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coachee tersebut Bu. Kemudian bisa memunculkan ide-ide baru ataupun gagasan-gagasan nantinya dari si coachee sehingga permasalahan yang dihadapinya itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Oke, jadi Bu Ria ingin coachee nantinya memunculkan ide-ide baru serta menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut ya Bu. Iya betul. Baik Bu Ria, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ria dan Bu Retna untuk melaksanakan proses coaching ini ya Bu. Iya baik. Saya izin ya Bu untuk tetap di sini menemani Ibu selama proses coaching nanti ya Bu. Iya baik. Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ria. Salam Bu Retna, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bu Retna? Alhamdulillah sehat Bu. Kabarnya. Alhamdulillah ya Bu. Nah hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Iya. Nah kira-kira ada cerita apa ya Bu dari Bu Retna ini? Saya lihat kok kurang bersemangat. Kira-kira kenapa ini? Iya nih Bu. Kelas saya itu menjadi keresahan bagi saya Bu. Kelas saya itu. Jadi kelas saya itu benar-benar gaduh gitu Bu. Jadi yang murid-murid saya itu banyaknya ngobrol, banyaknya cerita dengan temannya. Jadi tidak fokus sama pembelajaran yang saya berikan. Berarti di dalam pembelajaran Bu Retna itu anak-anaknya kurang fokus. Iya Bu. Sering gaduh ya Bu. Iya. Nah jadi dari percakapan kita ini nantinya apa yang menjadi harapan dari Bu Retna itu sendiri? Iya Bu, dari percakapan kita ini saya berharap Bu menemukan sebuah solusi gitu Bu, agar siswa yang saya miliki tadi kembali tenang dan kelas saya menjadi kondusif Bu.
Kemudian saya ingin kelas saya itu menyenangkan dan tidak terjadi lagi kegaduhan di dalam kelas saya. Oh, jadi begitu ya Bu. Nah, menurut Bu Retna ini kira-kira apa yang membuat siswa Ibu berperilaku seperti hal yang Ibu sampaikan tadi Bu? Kenapa mereka gaduh dan juga mengganggu temannya di kelas? Kira-kira kenapa? Mungkin Bu, metode yang saya terapkan selama pembelajaran itu kurang menyenangkan mungkin bagi mereka Bu. Karena saya sering atau sebagian besar pembelajaran yang saya berikan, saya memakai metode ceramah, presentasi ke depan, menyuruh anak ke depan kelas, dan sehingga anak-anak yang pandai akan terus maju ke depan kelas. Anak-anak yang tidak pandai tetap di belakang Bu. Jadi kebanyakan yang pendiam tetap juga diam. Jadi kalau itu selama ini saya kerjakan Bu. Mungkin itu yang menyebabkan kelas saya tidak kondusif. Oh, betul Bu. Nah, anak-anak yang pandai memang cepat selesai dalam mengerjakan tugas ya Bu. Itu mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam gitu ya, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan mungkin mereka mencari kegiatan yang lain ya Bu ya. Nah, itu sebabnya mengakibatkan kegaduhan di Bapak Ibu. Iya Bu. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang bisa membuat siswa Ibu kembali fokus dan bisa mengikuti pembelajaran dengan kondusif? Oh iya Bu, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya Bu. Jadi dengan kegiatan kelompok, mungkin dari kegiatan kelompok, jika ada kelompok yang memiliki siswa yang ahli di situ, begitu juga Bu. Sehingga pada saat kelompok saya bentuk sebuah kelompok itu, siswa menjadi aktif di situ, memiliki peran masing-masing anggota kelompoknya. Jadi dengan begitu Bu, siswa tersebut mungkin akan aktif dari semuanya Bu. Jadi tidak ada terpisahkan siswa yang pandai dengan yang tidak pandai Bu. Dengan tutor sebaya juga Bu, mungkin akan membuat kelas saya lebih kondusif gitu Bu. Iya Bu, kalau itu saya sangat setuju dengan Bu Retna, karena dengan menggunakan model tutor teman sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat oleh anak tersebut ya Bu, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Bu? Iya. Nah, jadi tadi Bu Retna mengatakan bahwa menurut pandangan Ibu, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam ya Bu? Iya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Retna berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam gitu Bu? Iya Bu, karena saya membuat asesmen dari kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik gitu Bu. Jadi anak yang memiliki keterampilan bergerak dan untuk memunculkan ide-idenya dia tidak bisa diam gitu Bu. Jadi ketika tidak ada pekerjaan yang menuntut mereka untuk bergerak Bu, mereka akan mencari kegiatan lain. Jadi bisa juga nantinya dia akan mengganggu temannya gitu. Iya betul sekali Bu Retna. Memang anak yang kinestetik ini cenderung tidak bisa diam ya Bu. Iya. Mereka akan terus mencari kegiatan yang lain ketika pekerjaan yang lainnya sudah selesai ya Bu. Iya. Dan juga bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif yang termasuk mengganggu dari temannya itu sendiri ya Bu. Iya benar Bu. Ya Bu, malah teman-temannya juga ikut jadinya Bu, membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai gitu Bu. Oh gitu. Nah, ya Bu. Jadi menurut Bu Retna, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Ibu sendiri itu seperti apa sehingga anak-anak tidak sama gitu. Anak-anak ini tidak sama dan ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali, gitu Bu. Iya Bu. Jadi selama ini pembelajaran yang saya lakukan Bu, sebenarnya biasa saja Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena sering maju presentasi, selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja Bu. Jadi anak-anak yang pandai, semakin pandai dan kurang pandai menjadi takut untuk maju ke depan presentasi Bu. Di samping itu, saya juga memberikan soal yang sama Bu, dan yang saya berikan itu standar dengan KKO-nya level tengah Bu. Jadi anak yang pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar lama selesai. Oh begitu ya Bu. Iya. Nah memang betul tuh Bu, kegiatan Bu Retna seperti diskusi dan juga presentasi itu sebenarnya sudah baik ya Bu. Namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan itu hanya anak yang pandai saja ya Bu. Iya. Nah kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Bu tampilkan di level tengah dan kurang berdiferensiasi dalam levelnya ya Bu. Iya.
Sebenarnya Bu, saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket Bu. Sudah juga melihat link-link pembelajaran dan dari YouTube. Selain itu saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah saya menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda Bu. Ya, saya setuju Bu. Itu sangat bagus sekali Bu Rena. Nah, selain dari sumber belajar yang tadi, adakah solusi ataupun ide-ide lain yang bisa Bu Retna munculkan dalam mengatasi masalah ini kira-kira? Iya Bu, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor gitu. Tutor teman-temannya. Jadi apabila anak itu sudah selesai mengerjakan, dia akan membagikan kepada temannya menjadi tutor bagi teman-temannya. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga Bu. Jadi saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti video dan juga video YouTube, video TikTok dan lainnya Bu. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu. Jadi itu untuk memperkecil kemungkinan anak yang kurang pandai lambat mengerjakan tugasnya Bu. Sehingga murid tidak terkesan terpaksa Bu, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Misalnya menggunakan dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan mungkin laporan digital gitu. Wah, bagus sekali ya Bu Retna, saya sangat setuju dengan Ibu. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Bu Retna gunakan untuk mengembalikan siswa Ibu itu bisa kondusif dalam belajar Bu? Mungkin strategi yang akan saya kerjakan Bu, saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor sebayanya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak Bu untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar Bu. Jadi kesepakatan belajar bersama siswa nantinya saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkannya. Bagus sekali Bu, saya sangat setuju dengan Ibu dan memang betul ya Bu, pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa sehingga pembelajaran itu juga bisa sebisa mungkin menyenangkan bagi siswanya gitu. Nah kira-kira kapan strategi Ibu ini akan Ibu laksanakan? Pastinya Bu, secepatnya akan saya laksanakan Bu. Mungkin minggu depan saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh gitu ya Bu Retna. Nah kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi Ibu ini selain dari Ibu sendiri gitu? Pasti Bu, pasti saya akan mengajak orang lain untuk terlibat. Saya akan meminta bantuan teman saya Bu yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi Bu dengan rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan guru terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi murid-murid saya ini sangat beragam. Iya betul, baik sekali Bu Retna. Dengan adanya kolaborasi dan juga bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Bu Retna nantinya ke depannya Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Retna untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa Bu Retna? Pencapaian keberhasilannya Bu, yang saya katakan kalau 80% sampai 90% siswa bisa kondusif Bu dan berhasil Bu menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru itu. Bagus sekali ya Bu Retna, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu dalam rencana tersebut? Komitmen Bu ya. Jadi saya berkomitmen Bu akan belajar dengan metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga saya akan membuat kesepakatan kelas dulu Bu mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka Bu. Iya baik Bu Retna, saya sangat setuju dengan itu. Nah kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Retna butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Dukungan yang saya butuhkan Bu, saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh sarana Bu dan teman-teman, sarana dari saran Bu dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini Bu.
Iya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu Retna. Terima kasih Bu Retna, secara tidak kita sadari Bu Retna sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ya Bu. Alhamdulillah Bu. Saya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Bu Retna kedepannya bisa berhasil dengan hasil yang baik dan tercapai dengan sesuai dengan harapan. Insya Allah. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksi Ibu ya Bu. Semoga sukses. Iya, ya baik Bu. Terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan saya ini Bu. Iya, terima kasih kembali Bu Retna. Saya kira cukup untuk coaching hari ini ya Bu. Selanjutnya saya kembali kepada Bu Yuliza selaku observer. Iya Bu, terima kasih meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Izin keluar dulu ya Bu. Iya, Bu Retna silakan Bu. Ibu Ria, terima kasih ya Bu Ria selaku coach dalam coaching kali ini ya Bu Ria ya. Iya Bu. Sangat luar biasa sekali coaching yang dilakukan tadi dengan Ibu Retna. Berdasarkan pengamatan saya nih Bu ya, Bu Ria sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana dimulai dari tujuan tadi terlihat dengan Bu Ria menanyakan harapan dari percakapan coaching tersebut. Kemudian identifikasi sudah sangat terlihat dengan jelas dengan Bu Ria mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan. Kemudian Bu Retna tadi juga terlihat rencana aksinya, di mana terlihat dari coachingnya memunculkan ide-ide baru dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Ria ajukan. Kemudian coaching juga akan melakukan metode pembelajaran dari sumber dan media yang menarik untuk siswa. Kemudian dari tanggung jawabnya juga terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut Bu. Iya. Kemudian Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ria. Setelah coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Ria nih Bu Ria? Pastinya perasaan saya sangat senang sekali ya Bu, karena disadari atau tidaknya tadi itu Bu Retna sudah menceritakan permasalahannya kepada saya dan juga Bu Retna sendiri sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, perasaan Bu Ria senang ya. Ini kemudian Ibu Ria pada saat melakukan coaching tadi nih Bu, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Ria inginkan tadi bagaimana Bu? Apakah sudah terlaksana selama coaching tadi Bu? Ya Bu, saya rasa itu sudah terlaksana ya Bu, karena tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi, gitu ya Bu. Nah, pada saat percakapan coaching tadi dengan Bu Retna, Bu Retna itu sendiri sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya gitu Bu. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor teman sebaya, kemudian membuat kesepakatan kelas dan juga menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik bagi siswa serta merubah model dari pembelajaran itu gitu supaya menjadi lebih menyenangkan bagi siswa itu sendiri. Oke Bu Ria, tadi di awal percakapan kita nih Bu Ria, Bu Ria ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Bu Ria lakukan dalam percakapan coaching tadi ya Bu ya. Kemudian selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ria kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bu Ria lakukan? Baik Bu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu, agar dalam melakukan coaching nantinya saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coaching tersebut dengan lebih baik gitu. Oke, terima kasih ya Bu Ria. Mudah-mudahan apa yang Bu Ria ingin kembangkan kompetensi-kompetensinya bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Kemudian sekian pengamatan kali ini ya Bu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buza. Waalaikumsalam Bu Retna. Bagaimana kabar Buza hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Buza. Buza gimana? Masih semangat kan Buza? Insya Allah masih semangat Bu. Saya dengar Buza hari ini akan melakukan coaching. Ya Bu, rencananya hari ini saya ada agenda untuk melakukan coaching dengan Ibu Fitriana Nasmi. Oh seperti itu ya. Dengan Ibu Fitriana Nasmi. Iya Bu.
Jadi apa nih persiapan Ibu sebelum Ibu nantinya melakukan coaching dengan Bu Ria? Yang pertama itu persiapannya adalah waktu ya Bu ya. Jadi di sini saya sepakat dengan Bu Fitria bahwa hari ini kami akan melakukan coaching Bu. Tempatnya yaitu di kelas ini Bu, setelah jam pembelajaran selesai Bu. Dan saya juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi, untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Fitria nanti. Nah, jadi persiapan Bu Riza sudah ada dari segi waktu tadi, menyepakati waktunya. Yang kedua adalah menyiapkan pertanyaan juga ya Bu. Iya. Dari kompetensi inti dari coaching, Ibu menginginkan kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan pada coaching Bu? Pada kesempatan ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengar dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya. Jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, saat Ibu nanti akan melakukan coaching, kompetensi mana yang Ibu inginkan saya untuk mengobservasi? Saya akan di sini saya akan mengembangkan potensinya yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi sekarang Ibu menginginkan saya mengobservasi Ibu melalui Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya. Ya. Jadi Ibu menginginkan indikator dan tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya ingin nantinya Bu, coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian menemukan langkah-langkah serta solusi dari permasalahan tersebut Bu. Jadi coach Ibu nantinya bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Jadi bagaimana penilaian Ibu nantinya terhadap apa yang akan kita kembangkan? Baik Bu, penilaiannya Bu, saya nanti mengembangkan potensi pertanyaan berbobot. Saya nantinya bisa menggali potensi yang ada pada coach saya Bu dan membantu coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Nah, jadi Ibu mengembangkan potensi pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coach Ibu nantinya ya. Jadi dari observasi yang akan dilakukan nanti, harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti apa? Baik Bu, harapan saya Bu, saya ingin meningkatkan kembali kompetensi saya dalam melakukan coaching Bu, sehingga ada tanggapan dan masukan dari observer nantinya ya Bu. Kemudian menjadi pembelajaran lebih baik bagi saya untuk melakukan coaching ke depannya Bu. Ya. Semoga nanti coaching Ibu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin demikian dulu ya Bu para observasi kali ini. Semoga nantinya coaching Ibu bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu. Dan satu hal lagi Bu, izinkan saya tetap di sini ya untuk melihat atau mengamati Ibu selama coaching dengan Bu Ria nanti. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Silakan. Assalamualaikum Bu Ria. Assalamualaikum Bu Riza. Selamat siang Bu Ria, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu. Kabarnya alhamdulillah baik. Jadi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Bu Ria katanya hari ini mau ngobrol. Kira-kira Bu Ria mau menceritakan tentang apa nih Bu Ria? Iya, terima kasih Bu. Jadi begini, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Nah, jadi kemarin saya mencoba di kelas 6 itu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tetapi untuk hasilnya pemahaman siswa ini masih kurang Bu. Jadi selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian gitu Bu. Nah, karena guru-guru kelas yang lain mereka tuh belum tertarik gitu untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Wah, topik yang sangat menarik nih ya Bu ya. Kita memiliki waktu 15 menit ya Bu ya untuk mendiskusikan ini ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Ria capai dari diskusi kita kali ini? Di sini saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa itu sendiri terkait dengan materi pembelajaran. Nah, di mana dalam pembelajaran itu dilaksanakan dengan berdiferensiasi gitu Bu, atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat gitu Bu. Dan rekan saya yang guru kelas yang lain pun ikut serta gitu loh dalam berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini.
Oh, jadi begitu ya Bu Ria, hebat sekali ya Bu Ria nih ya, sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan variasi yang berbeda-beda. Tapi Bu Ria merasa hasilnya belum optimal ya Bu. Nah, kemudian ini Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Jadi mungkin ada 3 hal ya Bu terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa itu dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa itu dalam pembelajaran gitu. Serta bagaimana caranya agar rekan guru saya itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Wah, menarik sekali ya obrolan kita kali ini. Jadi Bu Ria memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Yang pertama terkait pemahaman materi siswa, kemudian partisipasi siswa, dan yang ketiga kolaborasi dengan rekan guru lain ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu terlaksana, sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan juga wawancara terkait dengan kesiapan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar nantinya sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri gitu Bu. Kemudian siswa juga ikut berpartisipasi aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka gitu Bu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Alhamdulillah, saya salut dan sangat mengapresiasi sekali terhadap Bu Ria. Jadi Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Nah, kalau saya boleh tahu Bu, langkah atau strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan kelas Bu? Saya di sini sudah mengelompokkan siswa berdasarkan dari gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah membuat RKPD berdasarkan dengan tingkat dari pemahaman siswa terhadap materi gitu Bu. Nah, selain itu juga saya sudah mendiskusikan hal ini di KKG tingkat kecamatan. Wah, mantap sekali ya langkah yang sudah Ibu lakukan. Kalau tidak keberatan ya Bu Ria, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Lalu dukungan apa yang Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah ya Bu, guru mata pelajaran yang lain dan juga beberapa teman sejawat yang lainnya. Bagus ya Bu, Ibu sudah mendekati langkah yang sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Kami di sini mengalami sedikit kendala ya Bu, karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 1 sampai kelas 5 untuk bisa bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini gitu Bu. Jadi kami berharap adanya kesinambungan dari kelas 1 sampai nanti ke kelas 6 dan juga anak-anak lebih senang mengikuti pelajaran. Oke Bu. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 6, Ibu memiliki harapan seperti apa ke depannya Bu? Di sini saya sangat berharap Ibu bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan nantinya kepada rekan-rekan dan juga peserta didik itu semakin meningkat gitu Bu. Sehingga mereka itu lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Wah, luar biasa ya Bu. Kira-kira untuk rentang nilai ya Bu, dari antara 1 sampai 10, kira-kira rekan sejawat Ibu ini berada di rentang berapa? Mungkin sekarang lagi berada di rentang 5 ya Bu, karena ada beberapa guru yang sudah senior sepertinya mereka itu memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Mengingat pembelajaran ini pun membutuhkan banyak persiapan dan juga IT gitu Bu. Nah, tapi saya yakin untuk keseluruhan itu bisa ditingkatkan sampai dengan level 7 gitu. Karena meskipun sudah senior kan, kalau persiapannya bisa dinyatakan oleh guru yang masih muda, dalam segi aplikasi di kelas mereka mungkin saja bahkan lebih hebat gitu Bu. Oke, menarik sekali ini Bu Ria ya. Berarti Ibu rentang nilainya untuk kolaborasi Ibu saat ini adalah 5, kemudian Ibu ingin meningkatkan di nilai 7 Dan ya. itu yang betul sekali.
Nah, untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat Ibu ini, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya ingin nantinya bertemu dengan kepala sekolah dulu ya Bu, ingin membicarakan hal ini dulu dengan kepala sekolah, bagaimana baiknya nanti tergantung dari persetujuan kepala sekolah itu sendiri gitu. Oke Bu, alhamdulillah Bu, saya sangat bahagia Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang Ibu. Saya ingin bertanya nih Bu, terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan nanti. Mungkin saya sebagai penanggung jawab dari kegiatan itu sendiri ya Bu, karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru dari mata pelajaran lain juga boleh bergabung kalau mereka bersedia. Baik Bu, berarti di sini yang bertanggung jawab adalah Ibu sendiri ya. Kemudian bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas Bu? Ya, yang pastinya saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun ya Bu. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan juga memastikan ada waktu yang benar-benar senggang gitu dengan lapang untuk bisa mendiskusikan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Baik Bu, rencananya kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan aksi nyata langsung nih Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu, karena kalau ditunda-tunda takutnya nanti tidak terlaksana ya Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Ria ya. Baik Bu Ria, terima kasih atas waktunya yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin sukses selalu ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Iza. Terima kasih juga kepada Bu Iza yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa berdiskusi tentang permasalahan saya tadi. Baik Bu. Ya Bu, Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam. Bu Iza, gimana perasaan Ibu setelah mengadakan coaching di Bu Ria tadi? Alhamdulillah ya Bu Retna, saya senang sekali Bu karena di sini saya melakukan coaching dengan Bu Fitria tadi, di mana Bu Ria tadi memiliki permasalahan, kemudian dari hasil coaching kami tadi, Bu Ria dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Jadi solusinya sudah ditemukan ya Bu Iza. Alhamdulillah sudah Bu Retna. Saat Ibu melakukan coaching tadi, hal apa yang sudah Ibu lakukan terkait kompetensi yang harus ada pada saat melakukan coaching? Ya Bu, saat coaching tadi saya sudah berusaha Bu menghadirkan diri saya sepenuhnya, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian saya juga sudah menerapkan alur tirta saat proses coaching tadi Bu. Itunya saya sudah menentukan tujuan coaching, mengidentifikasi permasalahan, mengenali penyebabnya. Kemudian saya juga sudah menggali rencana aksi dari permasalahan coaching saya Bu. Dan yang terakhir saya juga sudah minta coaching saya nantinya bertanggung jawab sepenuhnya seperti apa solusi yang telah dia dapatkan tadi Bu. Jadi tadi itu Ibu sudah memulai coachingnya dengan menghadirkan diri secara penuh, sudah juga menjadi pendengar yang aktif, dan juga tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan diri Ibu tadi? Tadi pengembangan diri Ibu menginginkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, jadi apa indikatornya tercapainya? Ya Bu, jadi selama coaching tadi Bu, saya sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari permasalahan yang dialami oleh coaching saya, saya dapat memahami coaching saya tersebut Bu. Kemudian saya mampu menggali potensi dari coaching untuk mengeluarkan ide-ide serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya tadi Bu melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi. Jadi dari pengamatan saya tadi, boleh saya ingin menyampaikan? Boleh, silakan Bu. Ya. Jadi tadi saya lihat Bu Iza benar serius ya, serius sekali untuk mendengarkan permasalahan Ibu Fitria. Jadi dari catatan saya tadi Ibu sudah mendengar dengan aktif, sudah terlihat, dan juga tadi Ibu menghadirkan diri dengan penuh. Dan juga Ibu tadi itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ria. Jadi dari pertanyaan Ibu tadi, Bu Ria langsung menganggap apa yang ingin Ibu gali dari beliau. Jadi tadi saya lihat itu sudah luar biasa Bu. Jadi
Nah, tadi Ibu juga sudah lihat apa saja langkah-langkah dari Bu Lia. Udah Ibu ajukan pertanyaan, Bu Lia bisa memberikan jawaban dengan pas gitu ya Bu ya, dengan tepatnya. Jadi sehingga permasalahan Bu Lia bisa teratasi dan mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu dari hasil pengamatan Ibu tadi. Saya paham betul Bu bahwa itu kemampuan saya saat melakukan coaching ya Bu. Oh ya, tadi kan Ibu ingin saya observasi tentang kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Jadi untuk kedepannya, Ibu ingin kompetensi apa lagi yang akan Ibu tingkatkan, yang akan Ibu kembangkan dalam coaching? Saya sebenarnya Bu ya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tadi Bu. Tadinya saya lebih spesifik kepada mengajukan pertanyaan bobot. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya dengan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif Bu. Ya. Baik Bu Iza, itu adalah keinginan Bu Iza ke depannya Ya. untuk menghadirkan diri secara penuh juga dan juga untuk menjadi pendengar yang aktif. Iya Bu. Mungkin itu Bu Iza, pengamatan saya hari ini, observasi saya hari ini. Terima kasih telah mau saya observasi. Demikian dulu Bu Iza. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mau mengamati saya sedang melakukan coaching ini Bu. Iya, sama-sama Bu Iza. Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam Bu Retna. Bu Rena, Waalaikumsalam Bu. gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah seperti terlihat Bu. Sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Tetap semangat kan Bu? Alhamdulillah masih tetap semangat Bu. Walau Ah. cuaca panas seperti ini tetap semangat Bu. Oh iya, harus semangat ya Bu. Iya. Nah, saya dengar di sini Bu Rena akan melakukan coaching ya Bu. Iya Bu, rencananya hari ini ada agenda saya untuk melakukan coaching dengan Bu Wiza Bu. Oh, dengan Bu Liza ya Bu. Iya. Nah, apa nih persiapan Ibu sebelum melakukan coaching Bu? Nah, yang jelas persiapan nyemekati waktu dulu Bu, karena kemarin Bu Wiza pulang sekolah Bu Wiza ngabarin saya ingin curhat-curhat gitu katanya Bu. Jadi karena kemarin juga nggak bisa menemani Bu Wiza, rencananya hari ini Bu. Meluangkan waktu untuk Bu Wiza. Oh, berarti cari waktu yang tepat ya Bu? Iya, cari waktu yang tepat Bu. Nah, jadi dari kompetensi coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching nantinya dengan Ibu Liza Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu saat saya akan melakukan coaching nanti dengan Bu Wiza 3 Bu. Yang pertama saya ingin kesadaran penuh, yang kedua pendengar yang aktif Bu, yang ketiga saya juga belajar untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, nah dari 3 kompetensi tersebut gitu ya Bu. Nah, Ibu ingin secara spesifiknya kompetensi mana yang ingin Ibu fokuskan dalam coaching itu? Gini Bu, ketiga kompetensi itu penting Bu ya, tapi saya ingin Ibu observasi saya hari ini menginginkan saya bisa tidak mengajukan pertanyaan yang bobot kepada coach saya nantinya Bu. Oke, nah sekarang kira-kira apa indikator dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti? Saya setelah melaksanakan coaching nanti Bu, saya ingin coach saya nantinya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah dari permasalahannya melalui pertanyaan berbobot Bu, pertanyaan berbobot yang saya ajukan nantinya kepada coach saya Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana nantinya penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan? Dengan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Bu, saya nanti bisa mengenali potensi yang ada pada coach saya Bu, dan membantu dia menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Saya ingin menggali potensinya dari pertanyaan saya nanti. Oke, baik. Nah, kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap Bu, tentunya ya Bu ya, setiap obrolan pasti ada harapannya. Jadi saya berharap Bu, saya ingin meningkatkan kembali kompetensi saya dalam melakukan coaching Bu, sehingga ada tanggapan dan masukan dari observer yang nantinya menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Oke, baik. Demikian dulu kira-kira ya Bu ya tahap pra-observasi kita kali ini. Kemudian semoga nantinya coaching Ibu dengan Ibu Wiza bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Bu.
satu hal lagi, saya mohon izin ya Bu untuk tetap di sini dengan Ibu dan juga Ibu Wiza nantinya untuk bisa melihat atau mengamati bagaimana proses dari coaching Ibu sendiri nantinya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Wiza. Waalaikumsalam Bu Retna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, seperti yang terlihat hari ini Bu Wiza ya. Ya Bu. Bu Ya? Retna. Iya, gimana Bu Wiza? Boleh saya minta waktunya sebentar ya Bu? Pastinya boleh Bu Wiza. Kemarin kita udah sepakat ya meluangkan waktu hari ini untuk Bu Wiza. Iya Bu, begini Bu, saya mau cerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini ya di kelas saya Bu. Oh jadi ada unek-unek gitu ya Bu Wiza ya? Oh, jadi Bu Wiza apa nih ceritanya? Boleh? Begini Bu Retna, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% saja nih Bu dalam pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi menurut Bu Wiza, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Tentunya saya mengharapkan Ibu solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Bagaimana nantinya siswa saya lebih antusias Bu ketika mengikuti pembelajaran dengan saya Bu. Ya. Jadi kedepannya obrolan kita ini akan menemukan solusi ya Bu ya. Jadi tadi Bu Wiza cerita kalau lokal Bu Wiza murid-muridnya kurang antusias gitu ya Bu Iya, ya. Di sini bisa nggak Bu Wiza menjelaskan apa yang membuat murid Bu Wiza itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Wiza? Ya Bu, kalau saya ingat Ibu pembelajaran saya yang telah lalu ya Bu. Kalau menurut saya yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias ya Bu. Yang pertama, saya merasa Bu pembelajaran yang saya berikan kepada murid ini sedikit membosankan Ibu, terlalu monoton karena di sini saya terlalu dominan Bu berbicara di depan kelas, bercerita di depan murid-murid saya Bu. Sementara saya kurang memberikan kesempatan kepada murid saya Bu untuk berpendapat dan berbicara aktif di depan kelas Bu saat pembelajaran saya Bu. Oh jadi selama ini Bu Wiza melaksanakan pembelajaran yang monoton, kemudian lebih banyak Bu Wiza yang bicara ya? Iya. Jadi dari paparan Bu Wiza tadi, kira-kira menurut Bu Wiza apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran bersamanya? Oh iya Bu, menurut saya Bu, semua murid ini Bu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Bu, tidak menonton dan tidak membosankan Bu. Jadi Anda murid-murid Ibu menginginkan pembelajaran yang asyik ya? Iya. Jadi sangat sependapat dengan saya gitu Bu. Kalau menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid Bu itu lebih asyik, tidak bosan dalam pembelajaran nanti? Ya Bu, menurut saya Bu, seharusnya pembelajaran itu Bu harus berpusat kepada murid Bu. Di mana di sini murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran Bu. Kemudian adanya ice breaking Bu dalam proses pembelajaran ataupun games yang menarik Bu, supaya pembelajaran ini lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa Bu. Oh iya. Jadi lalu untuk mengenai tugas tadi Bu, tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu apakah penyebab sehingga murid Ibu itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang Ibu berikan? Ya Bu, kemungkinan Bu karena saya terlalu banyak memberikan tugas kepada murid saya Bu, di mana dalam tugas tersebut berisi banyak pertanyaan tanpa saya menjadikan sumber belajar yang beragam dan menyaksikan bagi murid Bu. Oh jadi di sini Ibu kurang memberikan sumber belajar ya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja dalam di kelas Ibu? Di sini Bu saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, kemudian juga buku-buku pegangan yang dari pemerintah itu Bu. Oh jadi sumber belajar Ibu dari buku teks, dari perpustakaan ya Bu ya, Iya. dan juga yang dibagikan atau dikeluarkan oleh pemerintah. Iya Bu. Dari situ ada nggak sumber belajar Ibu selain buku teks itu? Kalau saya pikir sumber belajar itu banyak ya Bu, misalnya nih Bu video-video yang ada di YouTube Bu, kemudian artikel yang ada di blog, kemudian tulisan-tulisan ilmiah yang berada di internet Bu.
Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Oh ya, benar sekali ya Bu. Jadi saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, nantinya akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran Bu. Jadi sekarang Bu, apa rencana Ibu ke depannya dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi hari ini? Ya Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyajikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, TikTok. Kemudian Bu, yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada murid Bu. Dan bentuk tugasnya juga nanti akan saya sesuaikan dengan minat dan kebutuhan dari murid-murid tersebut Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Ya, jadi Ibu rencananya nanti akan menyediakan sumber belajar yang beragam dan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi bagus sekali Bu rencana Ibu itu, mudah-mudahan nantinya berhasil dan dapat terlaksana Bu. Jadi sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang ini Bu? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan, serta menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi Bu, tanpa ada unsur-unsur paksaan, dan saya akan serahkan ke pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Iya, wah bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung ide Bu tadi itu dan komitmen Ibu itu sangat bagus Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Bu. Iya Bu, terima kasih atas waktu sharingnya ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya, Bu. Amin ya. Ada lagi Bu Iza unik-uniknya? Sudah Bu Retna. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Bu Iza. Nah, terima kasih Bu Retna yang telah meluangkan waktunya untuk saya ya Bu. Ya, sama-sama Bu Iza. Assalamualaikum Bu Retna. Waalaikumsalam Bu Iza. Bu Retna, Iya Bu. sudah melakukan coaching tadi ya Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, kira-kira gimana perasaan Ibu Retna setelah melakukan coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu, senang pastinya Bu, karena bisa membantu teman untuk sharing dengan teman, bisa menemukan solusi teman juga untuk menyelesaikan masalahnya. Iya betul. Nah, kemudian saat Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira hal apa saja yang sudah Ibu lakukan berkaitan dengan kompetensi yang harus ada saat melakukan coaching tadi Ibu? Iya Bu, saat coaching tadi saya sudah berusaha menghadirkan diri saya secara penuh terhadap Bu Iza. Saya sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif juga, dan saya juga sudah berusaha Bu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga menerapkan alur tirta tadinya Bu dalam saat saya coaching tadi, dimana saya sudah menentukan tujuan bercinta dengan Bu Iza, mengidentifikasi permasalahannya dan mengenali penyebabnya. Kemudian saya juga sudah menggali rencana aksi dari permasalahan coach saya tadi Bu, dan terakhir saya juga sudah meminta coach saya nantinya akan bertanggung jawab tentang solusi yang telah didapatkan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Retna. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Selama coaching tadi Bu, saya sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari pertanyaan saya tadi, sehingga dari permasalahan yang dialami oleh Bu Liza tadi, saya dapat paham Bu, saya memahami dan saya bisa menggali potensi yang ada pada Bu Iza tadi untuk mengeluarkan ide-ide Bu. Jadi mencari solusi dari permasalahan yang ia hadapi dari pertanyaan yang saya ajukan kepada dia Bu. Oke, baik. Nah, di sini saya mohon izin ya Bu Retna untuk menyampaikan catatan saya tentang pengamatan yang saya lakukan kepada Ibu tadi ya Bu. Mohon izin ya Bu. Iya Bu, Nah, baik Bu, silakan. mengenai tujuan dari coaching tadi, yaitu menyampaikan dari tujuan coaching. Menurut saya Bu Retna tadi sudah menyampaikan
pertanyaan yang berbobot. Kemudian tujuan yang disampaikan oleh Koci tadi sudah sangatlah jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran ya. Kemudian untuk identifikasinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi Koci. Di sini saya melihat Ibu Retna selaku coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat si Koci tadi menyadari gitu bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan gitu. Kemudian banyaknya sumber belajar dan juga tugas harus sesuai gitu ya Bu. Kemudian dalam rencana aksinya, saya lihat di sini Ibu Retna sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat si Koci ini bisa merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya dengan baik ya Bu, tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajarannya. Kemudian untuk tanggung jawabnya, saya rasa Ibu Retna sebagai coach sudah menanyakan gitu tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh si Koci, dan juga ternyata si Koci ini membuat si Koci ini menjadi yakin gitu atas keputusannya dalam solusi yang diambilnya ya Bu. Nah, oh ya Bu, mungkin tadi kan saya ingin observasi tentang kemampuan Ibu dalam coaching Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan nantinya Bu? Iya Bu, dari hasil coaching tadi Bu, saya kedepannya ingin meningkatkan dan ingin mengembangkan Bu kompetensi kesadaran penuh juga Bu, dan juga kompetensi pendengar aktif Bu bagi coach saya. Oke, baiklah karena mungkin kira-kira itu saja dulu ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih sudah mau Ibu Retna sudah mau saya observasi dengan Ibu Wiza. Iya, terima kasih juga Bu, Ibu sudah mengamati saya, memberikan saya banyak masukan pada observasi kali ini Bu. Baik. Assalamualaikum Bu Retna. Iya, waalaikumsalam Bu.